Dari Dewan Juris, dari tadi mereka, tim proposisi, belum pernah menjelaskan secara rinci mengapa mekanisme mereka dapat memperbaiki sistem demokrasi dan meritokrasi dalam politik. Mereka hanya akan menyebabkan beberapa kekacauan karena dalam dunia mereka akan terjadi banyak permasalahan. Dan jika kami dapat membuktikan bahwa argumen mereka tidak berdasar dan tidak memiliki tujuan yang jelas karena pada akhirnya kebijakan ini tidak akan mencapai tujuan seperti yang dikatakan proposisi, maka kami berhak untuk menang. Oke, kita masuk ke pembiayaan tambahan. Dari kami ada pembiayaan tambahan, yaitu kandidat politik merupakan kandidat yang dapat dipilih oleh masyarakat seperti presiden, gubernur, dan wali kota. Bukan seperti menteri dan sebagainya yang dipilih oleh tokoh politik itu sendiri seperti presiden dan sebagainya. Bayangkan, sistem meritokrasi yang buruk seperti yang dikatakan tim proposisi pada status quo tiba-tiba menginginkan sebuah kebijakan, yaitu memberikan ujian kompetensi pada tokoh politik sebagai syarat pencalonan. Justru ini akan berdampak buruk karena pada dasarnya sistem meritokrasi tidak bisa diukur dari tes ini. Kita coba jabarkan implikasinya. A, akan ada penyempitan calon kandidat politik karena akan ada sistem yang menggugurkan mereka saat mereka dinilai tidak pantas karena tidak memenuhi syarat dari hasil tes. Sehingga B, akan ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap tes ini yang pada akhirnya karena kandidat yang mereka percaya pada awalnya ternyata tidak memenuhi syarat dari hasil tes ini, maka disinilah akan terjadi konflik. Karena pada dasarnya politik merupakan tempat di mana pemilihan kandidatnya diserahkan secara luas dan bebas kepada masyarakat, sehingga jika ada penyempitan dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, justru hal ini yang akan memperburuk ketidakpercayaan, apatisme, dan demokrasi itu sendiri. Kita lihat dua penggambaran penting implikasi tersebut yang menyebabkan inti dari argumen tim proposisi, yaitu meningkatkan stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap politik itu sendiri sudah hangus dan terbantahkan. Masuk ke dalam sanggahan saya. 1. Tim proposisi mengatakan bahwa dalam status quo terjadi ketidakpercayaan pada politik karena pengkhianatan terhadap tokoh politik yang dilakukan oleh tokoh politik yang mereka percaya dan pilih, sehingga menyebabkan trauma antar generasi. Namun coba kita perhatikan lagi, jika penggambaran saya sebelumnya terjadi, maka trauma antar generasi karena sistem meritokrasi yang buruk dan demokrasi yang buruk juga akan bertambah parah dengan adanya tes ini. Lalu yang kedua, mereka juga mengatakan bahwa terjadinya apatisme politik menyebabkan generasi sekarang tidak mau berpartisipasi dalam politik, seperti Gen Z yang banyak golput di periode lalu, yang merupakan akibat dari kebijakan yang salah akibat meritokrasi yang buruk. Namun bisa kita sadari bahwa kebanyakan ketidakpercayaan tersebut bukan berasal dari meritokrasi atau kebijakan yang buruk, namun berasal dari penegakan hukum yang lemah, sehingga dapat terjadi pengkorupsian, kong kali kong, suap menyuap, dan sebagainya. Mari kita masuk ke dalam argumen utama saya yang dapat membuktikan bahwa kebijakan tersebut justru berimplikasi buruk pada akhirnya dan tidak dapat memberikan dampak yang baik seperti yang diromantisasi oleh tim proposisi. Argumen pertama, tes tersebut akan menjadikan kandidat politik hanya fokus pada teori saja, padahal kebanyakan dari kandidat tersebut pastinya sudah memiliki latar belakang yang baik dalam segi pendidikan, dan artinya mereka sudah dibekali oleh partai dengan pendidikan dan pelatihan serta dengan kelas-kelas politik yang ada di dalam partai yang sebenarnya sudah cukup untuk menyaring kandidat politik secara intelektual. Sehingga tes ini justru akan berdampak buruk karena pada penerapan kebijakan akan sangat bergantung pada teori dan bukan pada situasi nyata atau secara praktis. Contohnya adanya kemiskinan, berarti secara teori harus menetapkan UMR yang lebih tinggi, padahal dalam praktiknya penerapan UMR yang lebih tinggi akan menyebabkan berbagai efek samping seperti inflasi dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan inilah yang akan muncul jika kandidat politik berasal dari kandidat yang fokus pada tes dan teori saja. Lalu yang kedua, dari mekanisme yang mereka sebutkan, tidak ada yang dapat meyakinkan kami bahwa tes tersebut dapat dilakukan secara bersih, berdaulat, dan objektif. Karena pada dasarnya kandidat politik dibebaskan tanpa tes karena keputusan hanya boleh diambil oleh rakyat dan masyarakat itu sendiri tanpa adanya pembatasan, filter, penyaringan, dan lain sebagainya. Itulah prinsip utama demokrasi. Hal ini yang nantinya akan menambah ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah karena adanya penyempitan kandidat tadi. Baik mereka mengatakan bahwa tes ini akan dilakukan dengan transparansi kepada masyarakat, namun pada dasarnya mereka tidak pernah menyebutkan siapa yang bertanggung jawab atas tes ini dan siapa yang bisa menjamin akan transparansi tes ini. Apakah pemerintah sebelumnya yang diusung oleh orang-orang di belakang mereka dengan kepentingan mereka masing-masing, dan mereka juga akan mengubah prinsip demokrasi itu sendiri karena pada dasarnya tes ini adalah pemilihan kandidat politik oleh para tokoh politik itu sendiri, sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Lalu yang ketiga, kaum minoritas akan tertindas pada akhirnya. Walaupun pemerintah seperti yang dikatakan pada tim proposisi, pemerintah akan memperluas pendidikan umum, akan membenahi pemerintahan dan lain-lain, namun mereka sama sekali tidak bisa membuktikan hal itu karena pada praktiknya mekanisme mereka itu sendiri tidak bisa dibuktikan bahwa tes ini akan dilaksanakan secara bersih dan benar-benar adil merata, dan saya percaya bahwa nantinya akan terjadi banyak sekali suap menyuap, kong kali kong demi kepentingan mereka masing-masing.
Dari sekian pembuktian saya bahwa kebijakan tersebut tidak akan berimplikasi baik, maka saya akan memberikan beberapa alternatif yang justru dapat mencapai tujuan utama, yaitu demokrasi, meritokrasi, dan politik yang stabil, serta berkurangnya apatisme masyarakat terhadap politik. 1. Penguatan pendidikan politik yang seharusnya diberikan bukan pada kandidat politik yang memiliki kepentingan dan prinsip politik mereka sendiri-sendiri, namun seharusnya diberikan kepada masyarakat yang akan menjadi pemilih dan penentu politik, sehingga mereka tidak akan lagi memilih dengan salah seperti menerima uang sogokan dan sebagainya. Saya percaya hal ini akan lebih efektif dalam membentuk sistem demokrasi yang sehat, karena pada dasarnya aktor dalam demokrasi adalah rakyat. Seperti kata-kata yang sering kita dengar, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu yang kedua, untuk membentuk kestabilan politik dan menghindari apatisme dengan lebih efektif, sebaiknya yang ditingkatkan bukanlah kualifikasi atau kualitas standar kandidat politik secara intelektual, karena pada akhirnya kandidat yang bagus akan lebih dipercaya oleh masyarakat jika masyarakat sudah dapat memilih dengan bijak, karena akan terlihat pada aksinya. Sehingga yang perlu ditingkatkan adalah penegakan hukumnya, yang seperti penegakan hukum anti korupsi, suara pemilihan berbayar, dan sebagainya, seperti undang-undang perampasan aset dan sebagainya. Hal ini yang akan sangat efektif dibandingkan kandidat politik yang sudah memiliki kepentingannya lalu disaring melalui tes teori yang sebenarnya menyaring kemampuan intelektual saja dan bukan menyaring apa yang menyebabkan apatisme dari masyarakat, yang sama sekali pada akhirnya tidak akan berdampak baik pada pembenahan apatisme, demokrasi, dan lain sebagainya. Dan justru tim proposisi di sini merusak sistem demokrasi yang sebenarnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dijadikan dari dari tokoh politik ke tokoh politik untuk masyarakat, sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya tidak boleh kita langgar sebagai negara yang demokrasi seperti Indonesia dan negara-negara lainnya yang disebutkan oleh tim proposisi sebagai negara demokrasi. Terima kasih.